Bayangkan, kamu bangun pagi ini. Semuanya tampak seperti biasa, tapi jauh di dalam hati kamu tahu, tidak ada jaminan apapun hari ini akan berjalan sesuai rencana. Satu keputusan bisa mengubah seluruh hidupmu. Satu kejadian kecil bisa membuat semua usahamu runtuh. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Apakah kita harus takut? Atau mungkin ada cara lain? Hari ini kita akan belajar dari para filsuf Stoik tentang seni besar, tenang di tengah ketidakpastian. Ketidakpastian adalah bagian alami dari hidup. Segala sesuatu yang terjadi di luar diri kita, cuaca, ekonomi, pendapat orang lain, bahkan kesehatan kita sendiri, ada di luar kendali penuh kita. Menurut Epictetus, masalah kita muncul bukan dari kejadian itu sendiri, tapi dari penilaian kita terhadap kejadian itu. Kita menderita bukan karena badai itu datang, tetapi karena kita berharap badai itu tidak datang. Filsuf Stoik selalu bertanya satu hal sederhana. Apakah ini di bawah kendaliku atau tidak? Jika jawabannya tidak, maka biarkanlah. Jika jawabannya ya, maka lakukan bagianmu sebaik mungkin, tanpa melekat pada hasil akhirnya. Hanya ada dua hal yang sepenuhnya dalam kendalimu, pikiranmu dan tindakanmu. Sisanya, hasil, reaksi orang lain, dunia luar, itu milik alam semesta. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan biarkan pikiranmu terganggu oleh apa yang belum terjadi atau mungkin tidak akan pernah terjadi." Ketika kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan sekarang, ketidakpastian kehilangan cengkeramannya. Ketakutan menjadi lebih kecil dan keberanian mulai bertumbuh. Seringkali ketidakpastian membangkitkan ketakutan, takut gagal, takut rugi, takut disakiti. Namun Stoikisme mengajarkan, takut tidak mengubah hasil, yang berubah adalah siapa diri kita saat menghadapinya. Ketakutan boleh datang, tapi kita tetap bisa memilih. Apakah kita membeku atau kita melangkah meskipun tangan kita gemetar? Lebih dari sekadar menerima, Stoikisme mengajarkan kita untuk mencintai apapun yang terjadi. Ini disebut amor fati, mencintai takdirmu. Apa artinya? Bukan pasrah buta, tapi percaya bahwa segala sesuatu, bahkan yang paling sulit sekalipun, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, lebih murni. Satu teknik klasik dalam Stoikisme adalah premeditatio malorum, membayangkan hal buruk sebelum terjadi. Ini bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi untuk mempersiapkan jiwa. Misalnya, sebelum memulai perjalanan, pikirkan, bisa saja hujan, bisa saja mobil mogok, bisa saja gagal. Tapi ketika itu terjadi, kita sudah siap. Kita tidak marah, tidak panik, karena kita tahu, inilah bagian dari permainan hidup. Stoikisme mengingatkan kita, perubahan adalah hukum alam. Apapun yang kamu miliki hari ini, bisa lenyap esok. Orang-orang datang dan pergi. Keadaan membaik dan memburuk. Bukannya membenci perubahan, kita diajarkan untuk mengalir bersamanya. Seperti sungai yang tetap tenang, bahkan saat batu-batu besar menghalangi jalannya. Ketenangan sejati bukan berarti dunia menjadi tenang. Ketenangan sejati berarti hatimu tetap tenang, meski dunia di sekelilingmu berguncang. Ingatlah, tidak ada yang benar-benar pasti, tapi dirimu bisa tetap kokoh, karena ketenangan bukan hadiah dari dunia. Ketenangan adalah anugerah dari dalam dirimu sendiri. Suatu hari, badai besar akan datang dalam hidupmu. Dan saat itu tiba, kamu akan berdiri di tengah hujan, di tengah guntur, di tengah ketidakpastian, dan kamu akan tersenyum, karena kamu sudah belajar satu hal. Saya tidak mengendalikan dunia, tapi saya mengendalikan diri saya sendiri. Teruslah melangkah dengan tenang, teruslah kuat, meski dunia tak pasti. Dan cintailah setiap momen, bahkan yang tak terduga.
Kalau kamu merasa video ini menenangkan dan bermanfaat, jangan ragu untuk klik like. Itu sangat membantu supaya pesan ini menjangkau lebih banyak orang. Tulis juga di kolom komentar. Apa ketidakpastian terbesar yang sedang kamu hadapi sekarang? Siapa tahu, dengan berbagi, beban itu terasa lebih ringan. Dan kalau kamu ingin terus belajar tentang ketenangan, kekuatan, dan kebijaksanaan stoik, pastikan kamu subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetaplah tenang di tengah segala ketidakpastian.